Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Dan pemirsa, kita akan langsung ke Istana Kepresidenan untuk menyaksikan agenda dari kedua negara, di mana Prabowo Subianto. Terima kasih, Yang Mulia. Mungkin saatnya media meninggalkan kita ya. Terima kasih. Media biar minum-minum dulu. Dan bisa dilihat pemirsa, sekilas terkait dengan kedua negara, di mana Indonesia akan membahas terkait dengan hubungan bilateral antara Prancis. Nanti kita akan update lagi. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana seorang pegawai staf Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung dibacok orang tak dikenal di Kota Depok, Jawa Barat. Aksi membacokan pegawai Kejaksaan Agung oleh orang tak dikenal terjadi di kawasan Pengasinan, Sawangan, Kota Depok pada Sabtu dini hari. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di bagian tangan kanannya. Menurut kepolisian, peristiwa terjadi saat pelaku sedang berkendara pulang setelah bekerja. Di tengah perjalanan, motor korban tiba-tiba dipepet oleh dua orang berboncengan dari arah berlawanan dan langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam. Polisi hingga kini masih memburu pelaku dengan memeriksa kamera pengawas dan saksi mata di sekitar lokasi. Sementara itu, ribuan pencari kerja mendatangi bursa pencarian kerja yang digelar di kawasan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Membeludaknya pencari kerja membuat sejumlah pelamar kerja berdesak-desakan hingga pingsan. Ribuan pencari kerja saling berdesakan untuk memasukkan lamaran pekerjaan yang disediakan penyelenggara acara di depan gedung Presiden University yang berada di Jalan Kiai Haji Dewantara, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Minimnya pengamanan dari panitia membuat ribuan pencari kerja jatuh pingsan. Selain itu, beberapa pekerja sempat saling adu mulut dan nyaris terjadi kericuhan antar pencari kerja. Dari rumah dari jam 7. Ada antrean berapa jam? Apa? Antrean berapa jam? Antreannya bisa sampai sejam setengah. Jam-jam ya? Iya, berjam-jam. Desak-desakan juga? Apa? Desak-desakan? Iya, desak-desakan, dorong-dorongan. Sebanyak 64 perusahaan membuka lowongan kerja dengan merekrut 2.700 lebih tenaga kerja. Tapi antusias ini untuk masyarakat Kabupaten Bekasi mendaftar untuk mendapatkan kerja. Ya, artinya di sini adalah beban moral juga bagi kami pemerintahan Kabupaten Bekasi yang memang di kloter pertama ini kita membuka 2.000 lebih, yang datang 25.000, artinya ke depan kita harus membuka kloter berikutnya juga untuk memasukkan masyarakat Kabupaten Bekasi kerja yang pastinya kapasitasnya harus lebih daripada 2.000. Meski demikian, ribuan pencari kerja yang memadati bursa pencarian kerja tetap bertahan di lokasi dan berharap ke depannya pemerintah Kabupaten Bekasi dapat menggelar kegiatan serupa dengan lebih baik lagi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rois melaporkan. Pemirsa, petugas Polsek Metro Setiabudi menggerebek sebuah kamar hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan yang diduga menjadi lokasi pesta seks sesama jenis.
Dari 9 orang pria yang diamankan, 1 tetapkan tersangka beserta sejumlah barang bukti, alat kontrasepsi dan obat kuat. Polsek Metro Setiabudi menggerebek kamar hotel mewah di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan yang disewa seorang pria berinisial DRH alias K. 9 pria kedapatan berada dalam satu kamar sewa. Penggerebekan berdasarkan laporan warga yang curiga melihat adanya aktivitas sejumlah pria yang berada dalam satu kamar hotel. Hasil pemeriksaan diketahui pelaku memesan kamar hotel via aplikasi online untuk acara pesta ulang tahun teman dan disalahgunakan menjadi pesta seks sesama jenis. Dari lokasi, petugas menyita barang bukti mulai dari gel pelumas, kontrasepsi, pakaian dalam hingga obat kuat. Pelaku sebelumnya melakukan pernah sejenis juga, dia juga sebagai fasilitator untuk para teman-temannya lokal, awalnya orang lokal. Namun sampai di tempat tersebut dia membiarkan saja apapun, silahkan, yang penting bisa. Dari 9 pria yang diamankan, polisi menetapkan 1 orang tersangka berinisial DRH alias K yang berperan sebagai inisiator pesta seks. Pelaku terancam dijerat pasal 33, Jungto pasal 7 Undang-Undang Pornografi dan pasal 296 KUHP tentang memudahkan perbuatan cabul. Dari Jakarta, Denhelmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur diduga terkena peluru nyasar. Akibatnya korban mengalami luka di kaki kiri dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Suyati, warga desa Pasinan, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ini terkapar usai terkena peluru nyasar. Akibat insiden ini, Suyati terluka di kaki kirinya. Peristiwa peluru nyasar ini sempat membuat heboh warga yang langsung mengevakuasi korban ke RSUD Grati, Kabupaten Pasuruan. Saksi mata mengatakan korban kejatuhan proyektil saat tengah beristirahat usai mengunduh buah pohon kelor di lokasi kejadian. Lah waktu itu di sini langsung ada banyak orang kerumunan. Saya kira tabrakan, Pak. Makanya kalau saya ke sini, ada orang kena peluru katanya orang-orang. Makanya temenan langsung dibungkus pahanya, Pak, sama kain kerudung itu, Pak. Sementara itu polisi telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi di lokasi kejadian untuk mengetahui asal-muasal peluru itu. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang ibu muda di Sorong, Papua Barat Daya tega mengancam dan menganiaya 2 anaknya dengan senjata tajam. Pelaku mengaku emosi usai terlibat cekcok dengan suaminya karena permasalahan rumah tangga. Video yang menunjukkan aksi kekerasan seorang ibu kepada 2 anaknya yang masih balita viral di media sosial. Pelaku diduga mengancam 2 anak kandungnya sendiri dengan menggunakan sebilah parang. Tidak hanya itu, pelaku juga menganiaya anak laki-lakinya hingga bersimbah darah. Diduga peristiwa keji tersebut terjadi di sebuah kamar kos di Jalan Suteja, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Usai menerima laporan dari warga, polisi langsung menangkap pelaku. Dari hasil pemeriksaan, kejadian bermula ketika pelaku dengan suaminya bertengkar karena dipicu masalah ekonomi. Si suami ini tidak berada di Sorong Kota, dia lagi kerja jadi supir Maybrat Sorong Kota, sehingga si ibunya ini melakukan ataupun memviralkan video yang berada di dalam rumahnya. Pelaku kini ditahan di Polresta Sorong Kota. Ia dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara kedua korban kini menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi juga memastikan korban akan mendapatkan pendampingan psikologis untuk membantu proses pemulihan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada tewas ditabrak mobil mewah. Pengemudi atas nama Cristiano Tarigan yang juga mahasiswa UGM ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus kecelakaan maut antara pengendara mobil mewah dengan sepeda motor di Jalan Palagan Tentara Pelajar Desa Sari Harjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta memasuki babak baru. Usai kejadian, petugas Ditlantas Polda DIY bersama dengan Satlantas Polresta Sleman melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Dalam olah TKP yang berlangsung sekitar 45 menit, polisi juga sempat menutup ruas jalan untuk memperlancar olah TKP. Usai olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi, pengemudi mobil mewah atas nama Cristiano Tarigan ditetapkan sebagai tersangka. Terkait kasus tersebut dan sudah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, dilanjutkan dengan penetapan tersangka. Adapun tersangka yang ditetapkan adalah pengemudi dari mobil BMW dengan inisial CPP. Sebelumnya, seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada meninggal setelah ditabrak mobil mewah di Sleman, Yogyakarta. Korban ditabrak saat sedang mengendarai sepeda motornya. Kecelakaan terjadi saat korban Argo Ariko Akhvandi yang mengendarai motornya akan memutar balik. Di saat yang bersamaan, di belakang korban melaju mobil yang dikemudikan Cristiano Tarigan dan menabrak korban. Akibat luka parah yang dideritanya, korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 terduga pelaku pengerusakan fasilitas Stadion Gelora Bandung Lautan Api saat pesta perayaan kemenangan Persib. Kedua terduga pelaku diperiksa intensif di Mapolrestabes Bandung. Polrestabes Bandung menangkap 2 terduga pengerusakan fasilitas Stadion Gelora Bandung Lautan Api saat pesta juara Persib akhir pekan kemarin. Kedua terduga pelaku merusak jaring gawang kiper serta rumput stadion. Keduanya ditangkap pada Senin kemarin di kawasan Riung, Bandung, dan polisi kini masih memburu para pelaku lainnya. Setelah laporan kami terima, kami langsung melaksanakan penyidikan dan langsung bisa mengamankan 2 orang yang jelas terekam di video tersebut, yaitu satu atas nama MDB, ini yang melakukan pemotongan gawang, tali gawang. Sedangkan MRW itu yang melakukan pengambilan rumput ataupun tanah di lapangan bola tersebut. Kedua terduga pelaku dikenakan pasal tentang pengerusakan fasilitas umum. Sebelumnya beredar viral video pengerusakan dan vandalisme di Stadion Gelora Bandung Lautan Api saat Boboto merayakan kemenangan Persib juara Liga 1. Sejumlah oknum merusak fasilitas stadion, seperti merobek jaring gawang dan mencabut rumput lapangan. Dari Bandung, Jawa Barat, Cupita Meilana, iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap terdakwa kasus pelecehan seksual IWAS alias Agus Difabel. Ia terbukti bersalah melakukan pelecehan seksual hingga membuat trauma sejumlah korbannya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap IWAS alias Agus Buntung, terdakwa pelecehan seksual terhadap sejumlah mahasiswi di Kota Mataram. Vonis tersebut lebih rendah 2 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 12 tahun penjara. Terdakwa dinyatakan bersalah karena perbuatannya melakukan pelecehan seksual terhadap lebih dari 1 korban dan mengakibatkan trauma pada korban. Yang intinya menyatakan terdakwa IWN Agus Wartama atau IWAS terbukti melakukan tindak pidana pencabulan lebih dari 1 kali, lebih dari 1 orang, dengan hukuman primer, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan denda kurungan selama 3 bulan. Sementara terkait vonis tersebut, tim kuasa hukum IWAS menyatakan pikir-pikir dahulu sebelum menempuh upaya hukum banding.
terkait dengan hak hukumnya, ya, terkait dengan pikir-pikir. Jadi ada tenggang waktu selama 7 hari secara hukum untuk melakukan upaya hukum banding. Ya, jadi Agus menyampaikan tadi pikir-pikir selama 7 hari ini. Tapi yang pasti tadi terdakwa menyampaikan kami akan mengajukan banding terhadap putusan majelis hakim. Pasca pembacaan vonis, terpidana IWAS langsung diamankan dan digiring petugas untuk kembali menjalani penahanan di Lapas Kuripan, Lombok Barat. Cuaca saat wukuf di Arafah di puncak ibadah haji diperkirakan mencapai 50 derajat Celcius. Jemaah calon haji dihimbau waspada paparan panas ekstrim. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.